Masyarakat memilih mudik lebih awal kalau melihat bagaimana kecenderungan di hari Minggu dan hari Senin. Kita akan coba cari tahu bagaimana kondisi di Terminal Pulo Gebang. Ada rekan Maulana Iqbal di sana. Iqbal, seperti apa kondisi di Terminal Pulo Gebang hari ini? Di belakang saya, di mana Terminal Pulo Gebang sendiri sudah mulai dipadati oleh para pemudik begitu, yang memang ini sudah mulai terlihat tren peningkatan jumlah pemudik. Ini dimulai pada tanggal 12 ini, tepatnya pada 8 hari menjelang Idul Fitri begitu. Ini sudah mulai dipadati oleh para pemudik, dan puncaknya ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan itu terlihat pada tanggal 13 Maret 2026. Ini ada sekitar 4.160 pemudik, yang dimana ini meningkat sebanyak 2.000 pemudik begitu dari hari sebelumnya yang hanya sekitar 2.000-an pemudik. Dan puncaknya terjadi ya ini pada hari kemarin, ya ini pada 15 Maret 2026 ada sebanyak 4.600 lebih pemudik yang sudah berangkat dari Terminal Pulo Gebang. Dan untuk data terbaru pada hari ini memang terjadi penurunan jumlah pemudik bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jadi pada Senin 16 Maret 2026 tercatat sampai dengan siang hari tadi ini ada sekitar 1.900 penumpang begitu. Namun demikian data masih tetap dinamis karena memang operasional dari terminal sendiri ini berlangsung selama 24 jam, dan memang informasinya sejumlah jadwal-jadwal perjalanan ini akan lebih banyak terjadi begitu ketika pada malam hari, sehingga masih dinantikan jumlah dari penumpang ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya waktu begitu sampai dengan malam hari nanti. Dan juga memang terjadi prediksi peningkatan jumlah penumpang begitu memang akan terjadi sebanyak 2 kali. Dari pengelola yang mengatakan bahwa terjadi ketika awal mula libur sekolah, ya ini yang terjadi pada Jumat pekan lalu, dan juga awal mula libur kerja, ya ini yang diprediksi hari esok dan juga pada hari Rabu. Dan ini tentu sudah dilakukan sejumlah persiapan oleh pengelola, ya ini dengan ditambahnya bus, ya ini bus cadangan di luar dari bus reguler yang akan beroperasional pada saat ditentukan. Dan saya akan coba mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu penumpang di Terminal Pulo Gebang. Selamat sore Ibu, boleh bicara dengan siapa namanya? Supiatin. Iya. Oke Bu Supiatin, ini dari mana asalnya Bu? Oh, ini dari Jakarta. Dari Jakarta. Pengen pergi ke mana? Ke Surabaya. Iya. Ke Surabaya. Iya. Ini dengan siapa Ibu? Dengan Supiatin. Maksudnya pergi sendiri atau dengan? Sendiri Pak. Ya. Ibu Supiatin ini rencananya berapa lama Bu akan melakukan mudik? 2 minggu. 2 minggu. Iya. Ada kesusahan nggak memesan tiket selama menggunakan jasa bus ini? Enggak, baik, enggak maksudnya enggak. Aman ya? Aman saja, baik. Lalu kira-kira nih Bu, pulangnya akankah naik bus lagi atau seperti apa? Kayaknya naik bus lagi deh. Bus lagi. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Ya, dan seperti itu salah satu pemudik yang dimana dari Jakarta itu ingin pergi menuju Surabaya untuk melakukan mudik ke Ponorogo, dan memang mereka masih menantikan begitu waktu perjalanannya. Dan di saat inilah kami melihat memang masih banyaknya para pemudik yang berjaga begitu atau menunggu waktu perjalanan mereka. Dan selain itu juga memang para pemudik ini masih bisa memanfaatkan waktunya begitu, karena di Terminal Pulo Gebang sendiri sudah disediakan sejumlah posko-posko seperti posko kesehatan maupun juga posko pelayanan mudik, sehingga nantinya untuk informasi-informasi lebih lanjut ini para pemudik dapat menanyakan informasi tersebut di posko-posko terdekat. Sementara itu. Baik Iqbal, dari data yang Anda miliki, apakah tiket untuk tujuan-tujuan favorit sudah habis terjual hari ini? Ya, memang di Terminal Pulo Gebang sendiri ini menyediakan begitu sebanyak 34 kota tujuan di 10 provinsi, yang dimana memang tujuan favorit dari perjalanan di Terminal Pulo Gebang ini masih didominasi oleh wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Namun memang ada sejumlah perjalanan di wilayah Sumatera yang cukup menjadi destinasi favorit, seperti misalnya Pekanbaru dan juga Palembang. Dan untuk informasinya memang tiket-tiket sendiri ini masih bisa didapatkan begitu oleh masyarakat, karena memang untuk perjalanan sendiri ini masih
dinamis begitu, dan pada hari ini pun masih terpantau terjadinya penurunan jumlah pemudik, sehingga untuk masyarakat yang ingin menggunakan jasa layanan bus silakan melakukan pemesanan begitu secara online maupun juga di loket-loket yang tersedia di setiap terminal. Sementara itu. Baik, Maulana Iqbal melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang dan sebelumnya ada Hasbiollah langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih teman-teman.